kita akan melakukan perkuliahan tentang model pemberdayaan masyarakat untuk mata kuliah PPM. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari ada 7 model pemberdayaan masyarakat. Yakni ada model pembangunan berbasis masyarakat atau community based development model, kemudian ada model pendidikan partisipatif atau participatory education model, lalu yang ketiga adalah model pemberdayaan ekonomi atau economic empowerment model, kemudian yang keempat adalah model pemberdayaan politik atau political empowerment model, yang kelima ada model pemberdayaan sosial atau social empowerment model, yang keenam ada model pemberdayaan teknologi, technological empowerment model, dan yang terakhir adalah model pemberdayaan lingkungan, yaitu environmental empowerment model. Nah, nanti di dalamnya kita akan mempelajari tentang eh, model 7 model ini, apa yang membedakannya seperti itu. Nah, sehingga dari perkuliahan, setelah perkuliahan hari ini, nanti mahasiswa akan dapat memahami tentang berbagai model pemberdayaan masyarakat. Sehingga nanti saat mahasiswa turun di lapangan, misalkan PBL ataupun KKN, ataupun nantinya mungkin di tempat kerja atau di lingkungan rumah tempat tinggal ada satu eh, program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, nanti bisa menerapkan model yang sesuai dengan karakteristik atau yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, model pertama, yakni model pembangunan berbasis masyarakat atau community based development. Nah, di sini kalau dari judulnya udah tahu ya, pasti ketahuan bahwa nih community masyarakatnya menjadi subjek utama yang menjadi fokus dalam pemberdayaan ini. Jadi nantinya sebagai subjek utama masyarakat ini nanti dia juga ikut berperan dalam perencanaan, kemudian dalam pelaksanaan, dan juga dalam evaluasi program pemberdayaan yang dilakukan. Nah, artinya apa? Bahwa masyarakat ini dilibatkan secara aktif, tidak hanya sebagai objek yang dikenai tindakan seperti itu yang atau yang jadi sasaran dari programnya, tetapi dia ikut di dalamnya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian kalau sudah tahu masalahnya nanti solusinya apa, di perumusan itu juga terlibat, sehingga nantinya bahkan sampai kalau sudah ada solusi dalam pelaksanaan program eh, juga ikut terlibat dan termasuk dalam evaluasinya. Nah, tentunya program-program yang sudah dibuat ini pastinya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan juga yang namanya pemberdayaan masyarakat dari untuk oleh masyarakat tentunya menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, kita lanjut dalam model pembangunan berbasis masyarakat ini ada 7 prinsip yang 7 prinsip utama, yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, kerjasama antar pihak, kepemilikan lokal, dan juga peningkatan mutu hidup. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk partisipasi masyarakat, tadi ya di awal sudah saya sampaikan bahwa di sini masyarakat tuh harus berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, termasuk di dalamnya ya tentunya untuk pengambilan keputusan terkait tadi mulai dari identifikasi masalah, kemudian kalau sudah ketahuan masalahnya solusinya apa, diputuskan yang ada alternatif solusi lain enggak nih, sehingga nantinya bisa diambil keputusan termasuk nanti dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Nah, kemudian untuk prinsip yang kedua yakni pemberdayaan masyarakat, yang di sini tentunya untuk pemberdayaan masyarakat ini punya tujuan tidak hanya masyarakat ini diedukasi untuk pengetahuannya, tapi juga untuk meningkatkan kapasitasnya atau keterampilannya, dan juga supaya masyarakat nanti mandiri untuk bisa mengelola sumber daya, memanfaatkan sumber daya tadi untuk mengatasi masalah yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keterbukaan dan transparansi, yang artinya bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan, baik itu masyarakat, tenaga kesehatan, ataupun mitra lainnya, ini bisa mengakses informasi dan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait program. Kemudian prinsip yang keempat yakni kesetaraan, keadilan dan kesetaraan,
Nah, di sini artinya yang adil dan setara itu terkait apa ya? Terkait akses terhadap sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan, untuk program. Kemudian juga termasuk untuk mendapatkan manfaat dari program yang ada seperti itu. Termasuk ini bagi semua kalangan masyarakat ya, termasuk kelompok rentan dan marginal. Contohnya lansia, anak-anak, kemudian disabilitas itu punya akses yang sama dan merasakan manfaat yang sama. Nah, kemudian selanjutnya prinsip yang kelima adalah kerjasama antar pihak. Yang artinya apa? Di sini suatu program itu akan bisa berjalan dengan baik jika ada kolaborasi, ada kemitraan antar semua elemen ya, baik itu masyarakat, pemerintah, sektor swasta, kemudian eh, NGO atau organisasi non pemerintah, media dan yang lainnya seperti itu. Mungkin sempat dengar tentang pentahelix ya. Dulu ramai waktu masa COVID. Nah, di situ adalah adanya kemitraan, kerjasama dan kolaborasi antara lima unsur dari pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor-sektor swasta, termasuk NGO dan juga media seperti itu. Sehingga dengan kolaborasi metahelix ini tentunya nanti diharapkan akan bisa menyelesaikan secara lebih efektif karena ada berbagai sudut pandang nih dari pentahelix tadi untuk menyelesaikan satu masalah. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang keenam yakni kepemilikan lokal. Yang artinya apa? Bahwa program yang sudah ada, baik itu untuk pemanfaatan sumber daya atau pengembangannya, kemudian program-program yang sudah disepakati berdasarkan saat pengambilan keputusan, itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan, lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian tentunya karena ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, pastinya sudah didasari juga dengan nilai-nilai dan juga norma dan kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan mutu hidup. Nah, artinya apa? Bahwa tujuan utama dari pemberdayaan di moda pembangunan berbasis masyarakat ini adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui apa? Bisa melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan juga berkeadilan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke model yang berikutnya. Belum itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut ke model yang kedua, yakni tentang model pendidikan partisipatif. Nah, di sini penekanannya adalah pada pendekatan pendidikan ataupun edukasi. Nah, artinya apa? Dengan penekanan seperti ini, artinya masyarakat terlibat dalam proses pembelajaran dan juga pengambilan keputusan. Karena penekanan dari model ini adalah untuk pemberdayaan atau peningkatan kapasitas dari segi pendidikannya. Sehingga karena pelibatannya dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, maka di sini masyarakat tuh harus diajak untuk bersama-sama berkolaborasi dalam merancang misalkan kurikulum ataupun misalkan untuk edukasi itu apa saja sih yang mau disampaikan, materinya apa, dan seperti itu. Bagaimana mau disampaikan ke masyarakat, kemudian juga kalau pelatihan juga tujuan pelatihannya apa, siapa yang nantinya menjadi narasumber, kemudian sasaran nanti harapannya setelah dapat pelatihan itu punya kemampuan apa, kemudian termasuk sampai penyelenggaraan dan bagaimana evaluasi hasil pendidikannya, termasuk misalkan kalau sifatnya penyuluhan atau edukasi berarti ada pre-post, pre-test, post-test, kemudian kalau pelatihan ya berarti ada observasi untuk tahu nih sebelum dan sesudah pelatihan ini bagaimana sih keterampilan seseorang itu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke ciri khas dari pendidikan partisipatif. Ada 6. Yang pertama keterlibatan siswa, yang kedua kolaborasi, yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada siswa, yang keempat pengalaman praktis, yang kelima pengembangan keterampilan metakognitif, dan yang keenam adalah pembelajaran berbasis masalah. Oke, mulai dari yang pertama, keterlibatan siswa, yakni artinya adalah mereka yang eh, tadi masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini
siswa atau masyarakat tadi dituntut aktif untuk terlibat dalam eh, pembelajaran, misalkan melalui diskusi, kemudian pemberian proyek, ada role play di dalamnya, atau kegiatan lain yang nantinya bisa memungkinkan untuk sasaran atau siswa atau masyarakat tadi bisa memberikan kontribusi secara langsung dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Di sini siswa itu melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan tadi kalau ada pelatihan ya berarti siswanya akan bersama untuk melaksanakan tahapan-tahapan pelatihan atau kegiatan-kegiatan dalam pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Yang artinya apa? Bahwa yang jadi fokus utama ini adalah kebutuhan dan juga minat dari siswa, yakni masyarakat yang jadi ada yang terlibat dalam metode pendidikan partisipatif ini. Kemudian dalam narasumber atau guru di sini adalah melakukan usaha dalam gimana membuat pembelajaran, penyampaian edukasi atau penyampaian pelatihan tadi, materi-materi pelatihan tadi itu relevan dan juga dikemas semenarik mungkin untuk masyarakat ini bisa tertarik, bisa akhirnya nanti mengikuti dengan baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah pengalaman praktis. Nah, di sini em, masyarakat itu diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Misalkan bisa melalui kunjungan lapangan, kemudian ada praktek atau demonstrasi, kemudian eksperimen atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan metakognitif. Nah, di sini masyarakat itu diajak juga karena kan setiap orang pasti punya cara belajarnya masing-masing. Misalnya kan saya itu biasanya kalau dulu kuliah ya, itu pasti mencatat dulu catatan oret-oretan ya yang jelek gitu, penjelasan dari dosen. Setelah itu nanti sampai kos akan saya catat ulang dengan baik, kemudian saya kasih warna supaya nanti saya lebih mudah untuk menghafal ataupun memahaminya seperti itu. Nah, artinya apa? Karena ada orang lain yang mungkin dia melalui auditori, jadi harus misalkan dia belajarnya dengan diucapkan seperti itu akan lebih mudah masuk. Nah, uh, sehingga masyarakat juga pasti punya cara belajarnya masing-masing kan, sehingga nanti mereka di sini diajak. Sebenarnya mereka tuh paling efektif belajarnya tuh bagaimana sih? Kemudian juga nantinya kira-kira eh, bisa dibuat strategi belajar yang seperti apa sih supaya mereka nantinya bisa eh, paham materinya, kemudian bisa kalau itu pelatihan juga bisa menguasai keterampilannya dengan baik. Nah, itu mereka memikirkan sendiri. Itu. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang di sini artinya adalah masyarakat tuh diberikan suatu permasalahan yang memang terjadi di lingkungannya, kemudian juga dituntut untuk merancang suatu kegiatan, suatu program ataupun proyek yang bisa menjadi solusi bagi masalah tadi. Nah, di sini sehingga ini seperti studi kasus gitu loh, tapi didasarkan pada permasalahan yang memang ada. Kemudian sehingga dari sini nantinya masyarakat ini akan bisa mengaitkan antara oh ternyata saya belajar di sini belajar keterampilan ini untuk menyelesaikan masalah ini toh untuk supaya saya bisa ini toh seperti itu misalkan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu apakah ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjut ke model yang ketiga. Ya, ini model pemberdayaan ekonomi. Nah, kalau dari namanya aja kita udah tahu nih bahwa eh, yang mau diberdayakan itu adalah dari segi ekonomi, baik itu individu, satu kelompok atau masyarakat komunitas gitu. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, baik itu yang individu, kelompok, sehingga nantinya mereka akan bisa punya power atau punya pengendali atas kehidupan ekonomi mereka sendiri. Empowerment ya, pemberdayaan itu kan bagaimana masyarakat tuh bisa punya power.
Nah, di sini apa artinya? Eh, Mengembangkan potensi ekonomi yang artinya apa? Tidak berasal dari luar atau eksternal dari masyarakat tadi, tapi memang sudah ada di masyarakat. Misalkan dari kira-kira yang jadi produk unggulan di sana apa sih? Kalau masyarakatnya mayoritas bertani ya, berarti komoditas pertaniannya apa nih yang menjadi unggulan? Itu berarti bisa menjadi potensi, itulah yang menjadi potensi ekonomi. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke contoh model pemberdayaan ekonomi. Nanti akan ada 8 contoh model pemberdayaan ekonomi. Yang pertama adalah model pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini contohnya adalah dengan memberikan suatu entah itu edukasi ataupun pelatihan kepada masyarakat sehingga nanti mereka akan punya kemampuan untuk bisa berdaya secara ekonomi. Artinya apa? Bisa kalau dia membuat suatu produk ya nanti bisa memasarkan atau juga bahkan untuk starting atau memulai usahanya sendiri. Nah, contohnya yang saya lakukan di Hibah Pengabdian Masyarakat memanfaatkan potensi eh, unggulan produk pertanian, tapi dibuat dalam bentuk yang lain, yakni waktu itu bawang merah. Kemudian masalahnya adalah bawang merah yang sortir itu bisa jadi harganya 1 kilo hanya 2.000 bahkan kayak nggak ada harganya kalau di petaninya. Nah itu bagaimana dinaikkan harganya secara ekonomi itu dengan memberikan pelatihan pelatihan untuk membuat atau mengubah mendiversifikasikan bawang merah sortir tadi menjadi serbuk bawang merah sehingga nanti bisa dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu contohnya. Nah kemudian yang kedua adalah model pembiayaan. Di sini adalah melibatkan penyediaan sumber daya keuangan, eh, jadi menyediakan modal bagi seseorang ataupun kelompok untuk bisa mengembangkan usaha. Ini biasanya dari hibah ataupun dari pemerintah ya. Kemudian yang ketiga adalah model infrastruktur dan akses. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah pengembangan infrastrukturnya, sarana prasarananya. Jadi pembangunan secara fisik dan juga akses akses ke jalan, kemudian listrik, air bersih ataupun teknologi informasi yang nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalkan eh, memas- kalau warganya terkendala, eh, misalkan mau menjual lewat e-commerce tapi terkendala wifi, nah ini bisa misalkan dari desa, di kantor desanya ada akses wifi yang memang free untuk masyarakatnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, contohnya adalah model pengembangan usaha kecil dan menengah. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan, eh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah, sehingga nantinya eh, bisa dilakukan dengan pelatihan, kemudian juga contohnya ada pameran atau basar, sehingga nanti memberikan akses terhadap pasar dan juga sumber daya lainnya. Kemudian contoh yang kelima adalah model kemitraan publik dan swasta. Di sini adanya keterlibatan antara kerjasama dari ya tadi pentahelix tadi, uh, dari pemerintah, sektor swasta, organisasi-organisasi non pemerintah untuk nantinya bisa mengembangkan bersama-sama proyek-proyek ekonomi entah itu akhirnya memberikan berupa pembiayaan ataupun yang lainnya, sehingga nanti bisa memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kemudian yang keenam adalah model pengembangan komunitas komunitas ya, sehingga yang di sini berbasis partisipasi aktif masyarakat. Di sini adalah yang dikedepankan atau menjadi fokus adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dari bidang ekonomi, sehingga nantinya masyarakat itu bisa berkembang, desa juga bisa berkembang seperti itu. Karena kenapa ini didasarkan pada apa yang dibutuhkan secara lokal oleh masyarakat dan apa yang dimiliki oleh masyarakat, potensi-potensi lokalnya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah model pengembangan keterampilan dan jaringan. Yang menjadi fokus di sini adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial dan jejaring yang dimiliki oleh
seseorang ataupun kelompok sehingga nanti mereka akan bisa tahu oh di sini ada peluang ini kemudian bisa masuk seperti itu. Misalkan contohnya adalah informasi tentang bazar atau informasi tentang bantuan seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah model pemberdayaan perempuan. Nah, di sini uh, adalah bagaimana perempuan itu bisa memiliki peran yang lebih dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga di sini yang diupayakan adalah peningkatan akses dari perempuan tadi terhadap baik itu sumber daya maupun kesempatan-kesempatan ekonomi untuk bisa berkembang. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Oke, kita lanjut ya ke model pemberdayaan politik atau political empowerment model. Nah, di sini dari namanya tentunya yang ditingkatkan adalah partisipasi politik dan juga akses untuk masyarakat terkait proses pengambilan terutama di bidang politik. Nah, di sini yang menjadi tujuan adalah bagaimana memahami dan menganalisis individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk nantinya apa sih yang mereka butuhkan untuk bisa berperan dalam proses politik seperti itu. Kemudian dari mana sih mereka punya pengetahuan, keterampilan, dan juga sumber daya untuk nanti bisa ikut serta secara aktif dalam sistem politik. Nah, ini beberapa model pemberdayaan politik yang ada 5. Yang pertama adalah model pendidikan dan pelatihan. Di sini yang ditekankan adalah pemberdayaan individunya dalam bidang politik melalui pendidikan, pelatihan tentang apa saja nih ya pengetahuan tentang sistem politik itu sendiri, lalu hak dan kewajiban warga negara dan juga bagaimana bisa terampil untuk berpartisipasi di proses politik. Kemudian yang kedua adalah model partisipasi dan organisasi. Yang di sini yang menjadi fokus adalah menyoroti peran dari organisasi politik dan sosial dalam pemberdayaan baik itu individu ataupun kelompok. Sehingga yang bisa dicapai apa? Individu tuh seseorang itu bisa bekerja sama dengan eh, baik itu dengan tim anggota tim, kemudian juga bagaimana itu bisa mobilisasi dukungan-dukungan yang ada, lalu bagaimana menggalang kekuatan untuk nantinya bisa memperjuangkan kepentingan mereka, misalkan melalui advokasi, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah model penyuluhan dan advokasi. Nah, tentunya ini terkait politik ya. Yang penyuluhan ini tentu memberikan informasi tadi, apa sih hak dan kewajiban warga negara, kemudian juga seorang warga negara tuh bisa mengakses sumber daya apa sih untuk yang sudah disediakan untuk bisa berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian kalau advokasi politik ini tentunya terkait nantinya ke pemilik kebijakan ya, pemegang kebijakan ya, supaya nantinya eh, bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat ini dengan lebih efektif. Kemudian yang keempat adalah moda partisipasi elektronik dan teknologi informasi. Nah, di sini peran dari teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting untuk bisa memperluas akses seseorang terhadap informasi, kemudian juga karena terkait politik ya, berarti bagaimana sih mereka bisa terfasilitasi untuk berpartisipasi, lalu juga bagaimana mereka bisa mobilisasi atau dukungan mereka terkait berbagai isu politik. Kemudian yang kelima adalah model pemberdayaan komunitas. Nah, di sini yang ditekankan adalah pentingnya memperkuat dari komunitas lokal dan juga membangun kapasitas mereka sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam proses politik dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau komunitas tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut? Belum, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah model pemberdayaan
sosial. Nah, kalau di sini yang menjadi tujuan adalah peningkatan kemandirian, keberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk bisa melakukan identifikasi masalah. Sebenarnya masalah apa sih yang mereka miliki, kemudian mana yang urgent harus diselesaikan, dan juga upaya penyelesaiannya masalah tadi. Jadi dua kemampuan inilah yang akan dicapai dengan model pemberdayaan sosial. Nah, karena masyarakat ini harus punya kemampuan ataupun dilatih untuk punya kemampuan untuk identifikasi dan penyelesaian masalah, sehingga yang menjadi penekanan adalah kolaborasi, baik itu antar individu, kemudian individu dengan kelompok atau antar kelompok dengan organisasi dan juga dengan pemerintah sendiri untuk nantinya mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Dan kita lanjut, ada 5 prinsip utama dalam model pemberdayaan sosial ini. Yang pertama adalah partisipasi, kedua kolaborasi, yang ketiga adalah penguatan kapasitas, yang keempat nanti pemberdayaan, dan yang kelima adalah advokasi. Nah, dalam partisipasi sebenarnya di model apapun pasti menuntut ya adanya partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa kalau di pemberdayaan sosial ini penting? Karena itu adalah bentuk pengakuan dan juga peningkatan kapasitas untuk masyarakat itu bisa terlibat mulai untuk dari semua tahapan program pemberdayaan tadi, termasuk itu juga terkait dengan kebijakan. Jika ada kegiatan terkait kebijakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Nah, di sini sama ya tadi perlu adanya keterlibatan berbagai pihak ya. Kita perlu melibatkan mitra, bekerja sama dengan mitra. Sehingga nanti kita bisa sebenarnya mitra itu perannya apa sih? Masyarakat itu pasti terbatas secara potensi ataupun sumber daya yang dimiliki. Nah, sehingga untuk sumber daya yang mereka tidak miliki, nah ini bisa dipenuhi oleh mitranya, oleh pihak-pihak yang bekerja sama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas. Nah, di sini adalah membangun kemampuan dari individu dan kelompok untuk ya, karena sosial tadi tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengatasi masalah seperti itu. Kemudian yang keempat, yakni pemberdayaan. Nah, di sini adalah masyarakat tuh bisa punya kendali, bisa punya tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya, kemudian juga pembuatan keputusan, sehingga nantinya bisa menimbulkan ataupun berdampak positif terhadap perubahan di lingkungan mereka. Kemudian yang kelima, ini advokasi. Nah, di sini tentunya terkait kebijakan. Kalau kita ngomong advokasi, pasti nggak akan lari dari yang namanya kebijakan. Sehingga kenapa advokasi ini diperlukan jika misalkan kebijakan yang ada itu sudah nggak relevan atau kebijakan yang ada itu sudah nggak jalan. Nah, itu harus gimana? Apakah perlu perubahan kebijakan atau perlu kebijakan baru? Nah, di proses inilah yang nantinya bisa melalui proses advokasi ini bisa dicapai. Tentunya dalam advokasi ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan, misalkan melalui penyuluhan, kampanye, atau pendekatan lain, misalkan negosiasi, lobby yang nantinya akan bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, tentunya untuk melakukan advokasi ini harus based evidence, jadi harus ada bukti, baik itu lewat survei kecil ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Mungkin belum, Bu. Saya lanjutkan ya ke model pemberdayaan teknologi. Nah, kalau dari namanya model pemberdayaan teknologi tentunya ya penekanannya atau fokusnya ini pada pemanfaatan teknologi, baik itu teknologi informasi komunikasi nantinya supaya akses masyarakat tuh bisa meningkat terhadap apa ya informasi sendiri, eh, pendidikan, pasar kerja ataupun layanan publik lainnya. Nah, di sini yang dilakukan adalah bisa melakukan nih pemberdayaan masyarakat ataupun
kelompok masyarakat atau organisasi yang ada di masyarakat melalui penggunaan teknologi. Nah, ini ada beberapa komponen penting dalam pemberdayaan teknologi, ada 6. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, di sini masyarakat itu harus dilibatkan ya untuk identifikasi kebutuhan dan masyarakat, kemudian tentunya diselesaikan dengan eh, pemberdayaan teknologi, pemanfaatan teknologi. Kemudian yang kedua adalah pemilihan teknologi, yang ini tentunya harus sesuai nih dengan yang eh, dibutuhkan oleh masyarakat tadi, kemudian juga relevan dengan masyarakat. Misalkan kalau masyarakatnya mayoritas menggunakan cari informasi itu pakai Facebook, ya jangan pakai Instagram untuk pemilihan teknologinya, jangan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan kapasitasi. Nah, di sini masyarakat juga dilatih ya, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi pengguna untuk apa ya, untuk scrolling gitu aja, tapi juga memanfaatkan tadi teknologi supaya misalkan untuk melakukan manajemen data. Contoh sederhananya adalah misalkan kegiatan Pengmas saya kemarin ada salah satunya adalah dengan data terpilah supaya masyarakat tim atau mitra-mitra saya itu punya data terpilah yang nanti bisa menjadi basis data untuk pengambilan kebijakan. Nah, data terpilihnya gimana? Pengumpulannya dilakukan melalui apa? Rekapnya seperti itu. Nah, itu dilakukan untuk menginputkan ke Excel. Nah, masyarakat kan kalau namanya kader itu kan biasanya nggak familiar ya dengan Microsoft Excel. Nah, itu dilakukan melalui Microsoft Excel, melatih mereka untuk bisa menggunakan Microsoft Excel dan juga membackup datanya di Google Drive. Seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi teknologi. Nah, di sini yang dilakukan adalah tentunya teknologi yang diterapkan itu untuk menyelesaikan masalah atau untuk meningkatkan kinerja dari masyarakat seperti itu. Nah, apakah perlu nih pengembangan untuk aplikasi tertentu atau mungkin pemanfaatan aplikasi tertentu? Nah, contohnya tadi yang berbasis datanya akan di backup di Google Drive dan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini harus dilakukan secara teratur. Kemudian kenapa? Supaya kita bisa melakukan pengukuran nih keberhasilan seperti apa sih, kinerjanya bagaimana sih, kira-kira bagaimana sih umpan balik dari pengguna, ada enggak nih yang perlu kita sesuaikan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah dukungan pemilih dan pemeliharaan. Tentunya untuk teknologi tadi juga perlu adanya maintenance seperti itu. Misalkan kalau berbasis eh, Android kayak gitu ataupun sudah menggunakan aplikasi khusus yang mungkin bisa di-download dan uh, diinstal seperti itu di gadget. Nah, itu tentunya akan perlu update dan juga terkait jaminan dari keamanan ya, keamanan data pribadi karena kan biasanya kalau berbasis digital pasti riskan dengan yang namanya risiko keamanan, privacy seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke model yang ketujuh. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Di model pemberdayaan lingkungan, nah di sini yang pendekatan yang digunakan ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat terkait upaya pelestarian lingkungan, kemudian juga pengelolaan dari sumber daya alam, karena kita ketahui sendiri yang namanya alam ini eh, pastinya harus kita jaga seperti itu supaya bisa kita manfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian fokusnya adalah supaya masyarakat ini bisa berperan aktif menjadi bagian dalam pengambilan putusan dan juga pelaksanaan melaksanakan ya ikut bersama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang nantinya punya dampak positif bagi lingkungan. Misalkan kalau programnya di LH itu ada juga kali ataupun juga ada bank sampah, contohnya seperti itu.
Nah, kemudian ini beberapa elemen model pemberdayaan lingkungan ada 5. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Tentunya masyarakat tuh harus tahu dulu, harus punya kesadaran dulu bahwa ini loh, alam kita ini nggak akan bisa balik dalam waktu yang cepat atau nggak bisa sembuh sendiri, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola dengan bijaksana. Kemudian yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Nah, di sini sama seperti yang model-model yang lain ya, yang lainnya pelibatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, di sini kalau di model pemberdayaan lingkungan tentunya yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi, yakni bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tadi secara berkelanjutan, misalkan untuk pertanian yang sifatnya organik, lalu eh, wisata. Nah, kalau kayak di desa saya itu ada satu sumber eh, itu digunakan untuk tempat wisata dan juga termasuk untuk pemberdayaan ekonomi juga pengolahan limbah ini seperti apa. Kemudian yang keempat adalah pembangunan kapasitas. Nah, sama seperti yang lain, kalau yang membangun kapasitas pastinya ada peningkatan dari pengetahuan ataupun keterampilan, kemampuan itu melalui bisa jadi edukasi ataupun pelatihan yang diberikan ke masyarakat. Nah, kalau terkait model pemberdayaan lingkungan, tentunya ya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian yang kelima adalah kemitraan dan jaringan. Nah, sama seperti yang lain juga ya, pasti perlu adanya kemitraan sehingga nanti bisa ada fasilitasi untuk pertukaran pengetahuan, sumber daya, pengalaman, dan juga bahkan dukungan teknis, mungkin sumber dana dan yang lain. Oke, ini slide terakhir Bapak Ibu. Sampai di sini apa ada yang mau didiskusikan? Untuk yang nempuh mata kuliah ini ada 10 orang ya? Iya, Bu. Nah, nanti tolong bisa dibagi menjadi 2 kelompok untuk minggu depan bisa mempresentasikan tugas ya. Nah, dari model-model pemberdayaan ini kemarin kan sudah PBL ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira dari PBL kemarin yang sudah dilaksanakan itu sebenarnya menerapkan model pemberdayaan yang mana? Nah, nanti tolong itu dibahas dan diberikan penjelasan seperti itu ya. Gimana mau kelompok atau mau individu tugasnya? Izin Bu, jika kelompok berarti menyesuaikan dari kelompoknya tersebut pilih yang mana gitu ya Bu? Ya, boleh, boleh seperti itu. Bisa pilih satu atau mungkin dua, seperti itu dibahas nggak apa-apa. Dibagi berapa kelompok, Bu? 2 kelompok aja ya untuk presentasi besok. Jadi ada 5 per kelompok, 5 mahasiswa. Nanti monggo diatur ya dari teman-teman. Saya nggak akan em, maksudnya membatasi pembagiannya seperti apa. Nanti saya serahkan ke PCMK dan teman-teman juga pembagiannya bagaimana, mau bagaimana. Baik, Ibu. Baik Bu Enda. Ya, untuk tugasnya ada yang mau didiskusikan lagi mungkin? Atau dari materi tadi ada yang mau didiskusikan? Untuk tugasnya dalam bentuk PPT aja, Kak, Bu. Paper dan PowerPoint ya. Monggo, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Cukup, Ibu, sepertinya. Oke. Kalau tidak ada,
Terima kasih atas waktunya malam ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa menjadi bekal untuk semuanya, bisa memberi manfaat untuk semuanya, dan berkah bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Salam, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sami-sami. Saya izin live ya. Iya, Bu. Hmm.